duluan, sekarang kepada fungsi gitu ya. Ingat fungsi BK itu ada fungsi pemahaman, ada fungsi preventif, ada fungsi pengembangan, ada fungsi penyaluran, perbaikan, adaptasi, dan penyesuaian. Yang berkaitan dengan fungsi pemahaman, diantaranya bahwa BK tadi punya fungsi membantu peserta didik agar menyelesaikan hambatan, ya, tantangan yang dihadapinya sehingga bisa selesai. Nah, fungsi pemahaman di sini kita sebagai konselor nanti mampu memahami peserta didik, masalahnya apa masalah sosial, apa masalah belajar atau masalah karir, gitu. Ini fungsi pemahaman di sana. Yang kedua, fungsi preventif, ya. Fungsi preventif diantaranya fungsi untuk bisa mencegah, ya, agar tidak muncul permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Apakah muncul masalah sosial, masalah pribadi, masalah belajar, masalah karir. Supaya tidak muncul permasalahan, maka fungsi preventif itu perlu dilakukan, ya, pencegahan, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Jadi maksudnya kita punya fungsi, punya tugas untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, ya. Potensinya mengembangkan, misalnya kemampuan hari ini di gimana, nah berupaya kita untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik agar lebih berkembang lagi. Keempat, fungsi perbaikan untuk penyembuhan. Seandainya atau sudah ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan apakah masalah pribadi, sosial, belajar, atau karir, maka fungsi kita adalah memperbaiki atau menyembuhkan agar hal-hal yang menjadi kendala, yang jadi permasalahan bagi siswa untuk bisa menyelesaikan proses pendidikannya terhambat, maka kita berupaya untuk memperbaiki dan menyembuhkan. Itu diantaranya. Yang selanjutnya fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran adalah fungsi kita sebagai guru BK untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang lebih detail, gitu ya, yang lebih detail, ya, lebih detail agar kita mampu mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya supaya lebih optimal lagi, ya. Kemana dia hobinya, bakatnya kemana, condongnya kemana, kemampuannya kemana, diarahkan, penyaluran, salurkan. Apakah penyaluran fungsi kita memberikan arahan untuk menyalurkan peserta didik itu untuk kaitan dengan bakat dan kemampuannya, apakah masuk ke ke bidang olahraga atau bidang akademik, misalnya kalau bidang akademik ke pengembangan kemampuan mata pelajaran, ya, misalnya masuk KIR, kelompok ilmiah remaja, karena yang senang-senang mengembangkan itu. Tapi ada yang misalnya untuk menyalurkannya melalui acting dan sebagainya. Ini boleh itu. Jadi fungsi kita sebagai BK adalah fungsi penyaluran. Jadi apa-apa yang dimiliki atau bakat, kemampuan, minat yang dimiliki oleh anak harus kita pahami sehingga kita bisa menyalurkan nanti, oh ini kamu cocoknya kemana, ya. Kalau dalam penjurusan misalnya, oh si anak punya kemampuan ini masuknya ke IPA, anak kemampuan ini masuk ke IPS, yang punya kemampuan ini masuk ke bahasa atau masuk ke budaya, itu dan lain-lain. Jadi fungsi penyaluran, makanya di sekolah ada BK untuk mengetahui, menyalurkan bakat dan minat peserta didik untuk masuk jurusan, itu di situ.
malahan selain masuk jurusan ada masuk ada mata pelajaran pilihan gitu ya, ada pilihan wajib, ada pilihan prestasi gitu. Jadi di sekolah dengan kurikulum 2013 yang minimal BK punya data yang lebih lengkap kaitan dengan data penyaluran peserta didik sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Misalnya si A punya kemampuan apa-apa, ini cocoknya nanti kamu untuk misalnya penyaluran dalam bidang non akademik ya, non akademiknya misalnya apakah masuk ke seni drama, asal dari vokal, itu kan beda-beda. Atau misalnya masuk ke kelompok ilmiah remaja, KIR. Itu. Jadi ada fungsi penyaluran. Lalu ada fungsi adaptasi. Adaptasi minimal penyesuaian hampir sama dengan fungsi penyesuaian, hanya kalau adaptasi kaitan dengan lingkungan di mana kita tinggal ya. Lingkungan dengan kita tinggal, apakah lingkungan sosialnya, lingkungan masyarakatnya, lingkungan teman-temannya, itu fungsi adaptasi. Ya, minimal anak begitu masuk ke sekolah itu mampu menyesuaikan dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Lingkungan kelas, lingkungan mana di mana dia berada gitu ya, disebut hampir sama dengan penyesuaian, tapi penyesuaian minimal dengan lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi ya. Di antaranya masuk untuk penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik. Apakah mampu menyesuaikannya dengan baik tidak secara individual? Apakah mampu mengikuti metode yang dipakai oleh guru, yang diterapkan oleh guru? Ya, itu fungsi penyesuaian. Lain dengan tadi, kalau adaptasi terhadap lingkungan secara lebih besar gitu ya. Kalau penyesuaian ini lebih spesifik ya, lebih kecil lagi dibanding dengan itu. Jadi ada fungsi bimbingan dan konseling itu diantaranya pemahaman, preventif, pengembangan, perbaikan, penyaluran, adaptasi dan penyesuaian. Oke, sampai situ masih ada yang ditanyakan? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya kira-kira? Ada yang mau nanya? Silakan. Untuk sementara belum, Pak. Belum. Yang lain nih, bagi yang baru kira-kira ada nggak yang mau nanya? Sama. Oke. Siapa dulu? WK ini atau siapa? Mangga saha? Oh, WK. Ini Pak, mungkin agak sedikit ini masalah yang bimbingan konseling tadi kan menyelesaikan masalah siswa atau anak ya Pak. Ya. Tapi di sekolah kebanyakan image BK tuh horor Pak. Ya mungkin karena cara penyelesaiannya atau salahnya di mana gitu untuk merubah image BK itu image-nya jadi horor gitu. Apa misalnya guru BK gitu kan, anak-anak sering kayak gitu. Terus mungkin kalau penyelesaiannya masalah iya, tapi mungkin ya image tadi itu yang harus dirubahnya gitu. Cara merubah image-nya gimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke.
Oke, saya satu-satu ya gitu. Jadi gini, memang sementara ini image-nya di lapangan masih seperti tadi, bahwa BK dikatakan sebagai polisi sekolah gitu ya. Dikatakan sebagai polisi sekolah. Kadang-kadang BK menghakimi mereka yang punya masalah gitu. Lalu BK hanya pada ya ditujukan kepada orang-orang yang bermasalah saja gitu kan. Nah, itu sementara ini gitu di lapangan. Sebenarnya bahwa fungsi BK itu atau prinsip BK ya prinsipnya gini, layanan BK itu untuk semua siswa, baik siswa yang punya masalah maupun yang tidak punya masalah. Lalu pendekatan yang dilakukan udah harusnya tidak seperti tadi, seperti ya popolotot, dianggap seperti polisi gitu ya, atau dianggap ada apa-apa menjadi hal yang menakutkan gitu ya. Tidak demikian harusnya. Jadi pendekatan yang dilakukan harus ada perubahan. Jadi tidak supaya nanti tadi image yang menakutkan itu bisa hilang gitu ya. Makanya pendekatan yang harus dilakukan harus manusiawi. Jadi jangan sampai gini, semua permasalahan yang ada di sekolah masuk ke BK. Nah, BK harus memilah-milahnya. Tidak boleh dikatakan bahwa BK adalah tong sampah. Jangan seperti itu. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh BK itu tadi, ya 4 permasalahan. Membantu penyelesaian permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh peserta didik mencakup masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, dan masalah karir itu. Masalah karir. Itu diantaranya. Sementara ini di lapangan, mungkin saja masih ada petugas yang mengatakan wah atau misalnya dia dianggap sebagai polisi sekolah, ada apa-apa BK, ada apa-apa BK gitu ya. Nah itu karena mungkin salah tadi, BK dianggap sebagai tong sampah. Seharusnya BK diarahkan oleh kepala sekolah atau pimpinan di lembaga itu bukan itu ya. Harusnya kan ada bagian kesiswaan. Ada bagian kesiswaan. Di bagian kesiswaan ya mencakup bagaimana kalau dia punya masalah dan sebagainya. Nah, untuk penanganan secara psikisnya baru masukkan ke BK. Seharusnya gitu. Jadi harus ada koordinasi, ada kerjasama yang baik antara stakeholder yang ada di sekolah yang bersangkutan, antara setiap stakeholder yang ada dengan petugas BK. Jadi tidak semata-mata misalnya ayah masalah masuk ke BK semua gitu ya. Jangan dianggap bahwa BK adalah tong sampah. Tidak. Jadi ada permasalahan adalah nanti penyelesaiannya dibantu untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh siswa itu disesuaikan dengan tadi tujuannya. Masalahnya ingat, ada masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir, masalah belajar. Itu. Jadi jangan tidak semuanya gitu, tidak semuanya permasalahan seperti itu. Gitu. Sekarang untuk bisa merubah agar tidak jadi itu, minimal pendekatan dari awal ketika masuk tahun ajaran baru, perkenalkanlah oleh kepala sekolah, ini ada petugas BK, bukan petugas bikin. Jadi beda petugas BK, pelaksana BK dengan pelaksana disiplin seharusnya itu. Ya, pelaksana disiplin. Jadi beda kesiswaan dengan BK. Jadi jangan disatukan gitu ya, yang disatukan. Oke. Berarti harus ada penyaringan dulu ya Pak, terus ditindaklanjut ke BK terakhirnya. Oke, gimana? Harus ada penyaringan dulu gitu, terus nanti tindak lanjutnya terakhirnya ke BK gitu. BK itu diantaranya. Jadi petugas-petugasnya dulu. Jadi nanti ada bagian disiplin siapa dari kesiswaan itu. Karena di kesiswaan yang diberi bagian penanganan setelah nanti ditangani oleh
wali kelas atau guru yang menemukan permasalahan itu ditangani, lalu diselesaikan melalui wali kelas. Kalau wali kelas misalnya belum selesai, baru direkomendasi ke BK, seharusnya gitu. Jadi rantai penyelesaiannya yang perlu dibenahi gitu ya, dibenahi. Itu adalah kewajiban dari Bapak Kepala Sekolah. Gitu. Jadi tidak semua, kalau misalnya sementara ini misalnya di lapangan ayah masalah langsung ke BK, ayah masalah langsung ke BK, itu ya di lapangan sementara ini. Makanya anak itu pada takut, wah ke BK, itu padahal bukan itu. Nah itu karena manajemen dan mekanisme penanganannya yang kurang, jadi campur antara tugas BK dengan tugas disiplin di sekolah. Tugas disiplin adalah bagian dari kesiswaan gitu kan. Misalnya pelanggaran harusnya kesiswaan, tapi kalau dibikin KBK, pelanggaran bikin KBK, ada nih itu. Seharusnya tadi tujuan dari BK itu adalah yang 4 tadi, masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, masalah karir, itu aja dulu permasalahannya. Jadi mekanisme penanganan yang harus dirubah. Misalnya sekarang saya sebagai guru nih menemukan ada anak yang punya kelainan, ya ditemukan perilakunya seperti ini, yang menemukannya tangani dulu oleh yang bersangkutan. Setelah itu sampai semampunya. Setelah itu direkomendasi direferal ke wali kelas. Wali kelasnya siapa? Nah dari yang bersangkut yang menemukan itu ke wali kelas, ada catatan. Misalnya saya sudah mengungkap sampai sini, ini datanya gitu, dikasihkan ke wali kelas. Bagian penanganan wali kelas, dari penanganan dari wali kelas itu juga ditangani dengan baik oleh wali kelas. Oh, wali kelas tidak mampu secara utuh gitu ya, baru diserahkan ke BK untuk penanganan masalah psikologisnya. Itu seharusnya seperti itu. Gitu. Sementara di lapangan tidak demikian kan? Gitu. Itu diantaranya. Jadi kita masih banyak, makanya anak menganggap pelong KBKT, oh siun segala makalana di sekolah, segala-gala sesuatu permasalahan di KBK. Padahal bukan itu. Jadi yang menakutkan itu adalah policy atau kebijakan dari kepala sekolah yang salah gitu ya, yang salah dalam menentukan penyelesaian permasalahan di sekolah. Gitu. Jadi kadang-kadang ada overlapping antara kesiswaan dengan BK. Kesiswaan dengan BK gitu. Coba kan pelanggaran disiplin di sekolah pada umumnya kan hanya baju tidak seragam, sepatu teu sarua, teu dibuber, tidak pakai atribut, hanya itu kan atau bolos gitu kan. Itu permasalahan itu semuanya dikirim ke BK. Padahal seharusnya itu bagian disiplin. Kan ada tata tertib di sekolah. Sekolah punya tata tertib siswa. Sekolah yang bersangkutan. Gitu kan? Ada lagi kira-kira? Kita mudah-mudahan tidak puas ini. Tadi itu siapa itu? Tadi itu apa? Dini Eka, siapa? Eka. Oh, Eka. Eka. Terus siapa lagi yang mau coba? Yang mau nanya? Saya Pak mau coba tanya. Siapa? Kalau saya Ahmad Fauzi Pak. Oke. Kalau di sini jadi sekolah saya, kalau yang berhak itu untuk mengeluarkan SP itu dari BK apa dari wali wakas kesiswaan Pak? Untuk surat perintah. Surat peringatan kepada anak yang itu yang bermasalah. Peringatan itu bukan dari BK. Oh bukan Pak. Harusnya dari kesiswaan. Dari kesiswaan itu. Kalau dibuatkannya di peringatannya dari BK, maka anak tidak akan ada yang mau ke BK. Pasti tadi kita bilang, wah takut saya mau ke BK, semua disiplin ke BK gitu. Jadi kalau ada perjanjian itu diserahkan wali kelas dengan kesiswaan gitu. Hanya nanti hasilnya diserahkan ke BK punya, supaya nanti gini, ada bantuan dari BK untuk penyelesaian masalahnya di BK nanti. Tapi masalah perjanjiannya oke, wali kelas dengan bagian disiplin, bagian kesiswaan. Itu seharusnya seperti itu. Gitu. Oh iya Pak. Gitu. Jadi supaya tidak
Jadi tadi kan masih anggapan di sekolah itu seperti itu karena ada overlapping tugas antara kesiswaan dengan BK gitu. Padahal kaitan dengan disiplin mah adalah bagian kesiswaan gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran itu kesiswaan. Tapi ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan masalah psikologis, apakah masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir, baru ke BK gitu. Sudah terakhir. Oh ya, siap Pak. Gitu. Oke. Terima Ya, kasih Pak Pak. Ahmad ya. Oke. Ya, siap. Yang lain masih ada? Yang lain ada nggak? Ya saya Pak, Siapa? ya gini Pak, kan Apa? tadi Siapa? Dini, Billy. Dini, Oh, Dini. Oke, Dini. Oke, Dini. Iya. Kan gini Pak, kalau permasalahan seperti tata tertib, permasalahan sedang pembelajaran di kelas, itu kan bagian guru yang bersangkutan atau dengan wali kelas. Nah, Hmm. kalau permasalahan yang seperti pribadi itu kan ke BK. Nah, yang menjadi pertanyaan, kadang di BK itu ada permasalahan pribadi siswa yang sudah diatasi oleh BK, tapi permasalahan siswa tersebut kadang jadi omongan, jadi oleh di pembicaraan. jadi pembicaraan dengan guru-guru yang lain. Nah, berarti BK tidak tertutup Pak ya. Jadi mungkin permasalahan itu ada yang bisa dirundingkan dengan wali kelasnya atau dengan BK itu sendiri ya Pak ya. Oke. Jadi yang ada ditutupi oleh cukup yang tahu hanya BK saja. Nah, di sekolah saya bahkan masalah pribadi tersebut jadi perbincangan permasalahan dengan yang harusnya tidak tahu oleh orang lain, sehingga anak tersebut jadi minder tidak mau jadi ya, jadi kadang merasa percuma gitu ya, percuma dia berbicara ke BK atau ujung-ujungnya begini, nah gitu. Begini Dini ya. Iya. Di BK ada kode etik sebetulnya. Ada kode etik. Apabila kita sudah mendapat informasi dari peserta didik atau dari siswa, ada kode etiknya yaitu konfidensial istilahnya teh. Kerahasiaan, itu ada kerahasiaan. Nah, mungkin saja guru BK yang ada di sana benar dari jurusan BK bukan. Gitu. Karena kalau jurusan BK akan tahu yang disebut kerahasiaan. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh siswa ke guru BK adalah milik rahasia BK gitu. Itu diantaranya. Jadi tidak ada sebetulnya seperti menjadi buah bibir dari semua guru yang ada gitu ya. Seharusnya seperti itu. Gitu. Iya. Kalau BK, guru BK-nya memegang kode etik gitu diantaranya. Kan ada fungsi nanti kita akan ajas konfidensial. Maksudnya kerahasiaan. Apa yang disampaikan oleh siswa kepada guru di mereka di sekolah menjadi rahasia gitu ya. Harusnya seperti itu. Tong bitu kasasaha hanya kepada guru yang bersangkutan yang tahu gitu itu. Itu seharusnya seperti itu. Gitu. Nah, itu mungkin. Jadi apakah guru BK yang di sana itu dari BK betul bukan atau dari mualaf? Guru lain, guru mata pelajaran lain gitu kan. Itu diantaranya. Atau yang guru dadakan ditunjuk dari guru BK gitu. Karena kalau guru BK ada itu prinsipnya seperti itu, ada etika seperti itu, nggak boleh membocorkan rahasia anak. Kalau begitu kita sudah mendapat informasi dari anak, itulah rahasia, gitu ya, rahasia. Nah, kecuali kalau permasalahannya sudah dirundingkan, ada dia dikatakan istilahnya dilaksanakan konferensi kasus. Nah, kalau menjadi permasalahan besar gitu, dirundingkan, dikonferensikan, itu kan menyangkut nanti siapa yang diundang dalam konferensi kasus itu nanti.
Misalnya yang diundang itu apakah wali kelasnya diundang, guru kaitan dengan guru mata pelajarannya juga diundang gitu ya. Bagian disiplin siapa dan yang lainnya termasuk guru BK. Jadi, nah di dalam konferensi kasus juga hanya sebatas solusi yang disampaikan oleh seluruh yang mengikuti konferensi kasus, keputusan akhirnya tetap ada di kepala sekolah. Misalnya, anak ini tidak mungkin bisa melanjutkan di sekolah ini. Kita dari keputusan hasil konferensi kasus itu, kita hanya menyarankan atau hasil konferensi kasus itu begini ke kepala sekolah yang menjadikan keputusan akhir gitu. Jadi tidak berarti misalnya hasil konferensi kasus kepala guru BK yang menentukan anak ini harus dikeluarkan atau anak ini tetap di sini, tidak. Tapi berdasarkan hasil konferensi kasus ditampung oleh guru BK. Dari misalnya dari wali kelas bagaimana, dari guru mata pelajaran bagaimana, dari yang lainnya gitu yang diundang dalam konferensi kasus. Nah, siapa tahu nanti yang tahu di dalam yang mengikuti konferensi kasus kan tahu nanti dibuka. Ini ada permasalahan A, ini si A itu begini ini permasalahannya. Sampai nanti punya solusi. Solusinya bagaimana? Solusi bersama ditampung oleh BK. Nah, hasil itu diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah yang menentukan gitu. Kepala sekolah keluarkan, dipindahkan, itu keputusan kepala sekolah. Jadi BK tidak menentukan, ya. BK hanya menampung, menjapukan masukan kepada kepala sekolah, gitu. Karena apa? Pimpinan di sekolah kan yang tertinggi adalah kepala sekolah, gitu. Guru BK adalah bawahan dari kepala sekolah. Nah, mungkin saja, bisa saja permasalahan itu sudah dikonferensi kasuskan, ternyata orang-orang yang ikut menyampaikan kepada yang lain, bisa saja seperti itu, gitu. Tetapi bagi guru BK yang punya etika yang berdasarkan dari BK, tidak akan membocorkan itu, karena ada rahasia, ya, rahasia individu, gitu. Makanya ada ajas konfidensial, kerahasiaan, ya, kerahasiaan. Jadi apa yang disampaikan oleh siswa kepada kita hanya menerima saja, gitu ya, menerima saja. Dan bagaimana kita untuk menyelesaikannya tergantung yang bersangkutan. Makanya lebih detailnya lagi kita lakukan konseling supaya anak bisa menyelesaikannya sendiri, gitu. Tidak hanya bimbingan lagi, tapi kalau sudah permasalahannya sudah mendalam, kita buatkan konseling, gitu. Kalau bimbingannya hanya bantuan-bantuan yang ringan-ringan aja. Tetapi ketika sudah konseling gitu berarti penyembuhannya sudah total gitu ya, mau ke penyembuhan. Tapi penyembuhannya bukan disembuhkan oleh guru atau oleh guru BK, tetapi bagaimana dia mampu mengambil keputusannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Itu di situ nanti konseling. Oke. Itu ya. Sementara ini Dini ya, bahwa siapa tahu tinggal nanti ditanya, ibu dari guru BK bukan, dari BK itu tahu ada konfidensi, ada kerahasiaan gitu ya, ada kerahasiaan namanya, ajas konfidensial namanya, gitu ya. Jadi nggak boleh istilahnya apa-apa diambeng ke yang lain gitu ya. Itu hanya khusus itu. Gitu. Ya bisa saja nanti Bu Dini memberikan masukan gitu ya, memberikan masukan karena BK yang sebenarnya itu begitu ya, tidak boleh apa yang diterima oleh kita disampaikan kepada yang lain gitu, hanya rahasia gitu ya. Oke, jadi nanti bisa Bu Dini memberikan saran kepada yang lain, kepada guru yang lain. Oke, yang lain masih ada kira-kira? Kalau tidak ada, kita akhiri ada saja. Pak? Oke, masih ada. Kalau ada dari siapa? Beben. Siapa? Silakan Pak Rijal dulu, Pak Rijal. Silakan. Pak Rijal dulu. Boleh. Gimana? Pak Rijal nggak kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Nggak ada suaranya Pak Rijal. Oh iya. Nggak ada Pak Rijal. Nggak ada suaranya Pak Rijal. What's Pak wrong Rijal. with you? Nggak Nggak ada, suaranya. Pak. Ada. Mas Abi. Saya aja dulu deh. Sok, kata. Gini Pak, saya di sini berbanding terbalik ya. Tadi masalah siswa ya, ketika ditangani oleh BK itu sendiri ya. Ketika saya menjadi seorang orang tua siswa,
ketika anaknya itu yang harusnya rahasianya itu di ditutup rapat-rapat sama BK sendiri, ternyata keluar ya permasalahannya itu diketahui sama teman-temannya, sehingga si anak tersebut menjadi minder, menjadi ketakutan ataupun tidak berkembang di sekolahnya. Apakah dari orang tua itu bisa menyampaikan langsung kepada kepala sekolah untuk memberikan SP terhadap PK-nya itu sendiri, itu gimana tuh Pak? Apakah Boleh. bisa seorang Boleh. Betulnya boleh. Misalnya gini, kita sebagai orang tua boleh mengadukan permasalahan seandainya penanganan dari BK kurang sesuai gitu dengan ketentuan gitu ya. Kita masukkan ke kepala sekolah, bisa konsultasi kita dengan BK-nya. Bagaimana pelaksanaannya sebenarnya kan gitu. Bisa sebetulnya Pak. Gitu. Itu tidak tertutup di BK sebetulnya. Tidak menutup diri. Gitu. Menjadikan tidak nyaman anak ya Pak. Iya, karena itu seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, anak nyaman, kenapa tidak kita juga boleh istilahnya konsultasi chatting dengan kepala sekolah maupun guru BK-nya, gitu Pak. Itu Pak Ben ya? Pak Ben kan? siap. Terima kasih Pak. Itu. Ya sekarang Pak Hendra. Iya Pak. Oke. Tadi mengenai fungsi bimbingan dan konseling yang di poin keempat ya, fungsi perbaikan dan penyembuhan. Jadi kalau misalkan tidak sembuh Pak, itu tanggung jawab siapa Pak? Ya, kan Ketika ada anak yang tidak sembuh. yang Kan kita bisa beberapa session, Pak Hendra. Berapa session gitu. yang tanggung jawab siapa Tanggung gitu? jawab kita sebagai guru BK. Maksudnya gini, ketika kita berfungsi sebagai guru BK, berupaya mempunyai fungsi untuk menyembuhkan permasalahan yang dihadapi oleh anak dengan berbagai strategi, berbagai teknik, gitu kan? Nah itu mungkin saja tidak bisa cukup dengan satu kali pertemuan, gitu kan? Gitu. Jadi kita ada perjanjian berikutnya untuk pertemuan kedua, ketiga, dan sebagainya. Sehingga nanti keputusan akhir anak yang menentukan, gitu. Menentukan. Misalnya, ya sekarang malas belajar dan sebagainya, sehingga pertemuan ke-1 belum ada perubahan, kedua belum ada perubahan, ketiga perubahan. Dia punya kesimpulan, terakhir punya solusi sendiri dia berdasarkan masukan-masukan dari konseling tadi. Oh saya akan mengambil keputusannya ini. Nah itu kan keputusan anak, itu gitu, itu diantaranya. Jadi tahapan tidak bisa satu kali pertemuan bisa sembuh, bisa selesai permasalahan anak itu. Mungkin saja memerlukan waktu yang panjang gitu ya, 2 atau 3 kali pertemuan gitu. Jadi tetap tanggung jawab kita bersama sebagai pendidik gitu. Makanya kalau memang tidak sembuh, kita nanti ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Makanya kita lakukan konferensi kasus nanti. Kalau bisa tidak sembuh, konferensi kasus. Apakah direferal karena mungkin saja karena penyakitnya, permasalahannya ini berkaitan dengan fisik, referal ke dokter, gitu kan? Kalau misalnya, ini ada penentunya adalah masalah psikis, referal ke psikiater, kan gitu, psikolog. Nah itu diantaranya. Jadi dalam penyelesaian itu mungkin ada tahapan-tahapan seperti itu. Makanya tidak memungkinkan bisa dalam 1 ke 2 kali pertemuan selesai gitu ya. Karena mungkin saja, setelah diteliti, setelah dianalisis dan sebagainya, ternyata anak ini punya penyakit ini, punya permasalahan ini. Ini tolong ke dokter dulu, referral ke dokter dulu. Dari pemeriksaan itu kita juga punya masukan. Setelah itu, ternyata bukan salah itu, bukan masalah ini berdasarkan dokter fisik. Ini masalah psikiater, harus ke psikolog, kan gitu. Jadi itu diantaranya. Tapi tetap tanggung jawab kita sebagai pendidik, gitu. Sebagai orang tua kedua di sekolah. Gitu. Makanya kalau memang sudah buntu dan sebagainya, kita ketemu konferensi kasus nanti. Di konferensi kasus orang tuanya dipanggil, permasalahannya seperti ini dan sebagainya, anak tidak mungkin bisa berkembang dengan baik di sini karena masalahnya ini gitu kan. Anak, orang tua kalau mengakui, orang tua ini kan berdasarkan dari dokter dan sebagainya, itu seperti itu. Nah keputusannya terserah dari orang tuanya nanti, gitu.
Nah itu di dalam konferensi kasus nanti, hasil konferensi kasus. Itu ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke. Kalau tidak ada, masih ada? Kalau tidak ada, kita Ada Pak, Pak Sandi sok, tuh, Pak silakan. Sandi. Siapa? Pak Sandi. Sandi, Bangga, Pak Sandi. Sandi Mardiana, Bangga. Yo, Bangga. Bawa kolamnya. Oke. Halo? Halo, Sandi? Gimana Pak Sandi? Bawa sih kan apa? Cekap. Kalau memang itu dianggap cukup, kita akhiri pertemuan hari ini karena sudah asar ya, sudah waktunya asar, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan dan kita lanjut masih materi-materi yang lebih spesifik.